Oke, minggu lalu kita sudah belajar macam-macam bilangan ya. Kita belajar logaritma, kita belajar ln, baru kita belajar bilangan kompleks ya. Nah, minggu ini kita mau melihat aplikasi dari macam-macam bilangan ini pada kimia ya. Terutama ini mungkin kita mau lihat log dengan ln karena kalau sempat baru kita masuk ke bilangan kompleks ya. Oke. Nah, jadi ada dua jenis logaritma ya. Minggu lalu kita belajar dikit. Ada logaritma basis 10 ya. Nah, logaritma basis 10 ini kita bisa gunakan untuk menghitung pH ya. Nah, satu lagi ada logaritma natural atau logaritma alami. Nah, logaritma natural atau logaritma alami ini basisnya apa? Basisnya basisnya E ya, bilangan E. Nah, jadi dua jenis logaritma ini sering kita gunakan untuk perhitungan-perhitungan dalam kimia. Nah, jadi kalau logaritma umum ini kita gunakan untuk pH. Nah, sementara logaritma natural atau logaritma alami itu nanti kita sering gunakan banyak di mata kuliah kimia fisika ya, terutama mata kuliah gas dan termo ya, kinetika, mata kuliah kimia fisika larutan. Nah, nanti akan kita gunakan di mata kuliah tersebut. Oke. Nah, jadi kalau logaritma umum atau common logaritma, nah itu sebenarnya merepresentasikan angka yang sangat besar atau sangat kecil. Ya. Nah, jadi kalau kita punya logaritma umum ya kan, biasanya kalau misalnya logaritma suatu nilai itu sama dengan positif 3, kalau basisnya 10, berarti itu merepresentasikan ribuan. Nah, ya kan, karena 10 pangkat 3 kan. Nah, jadi ribuan. Nah, tapi kalau misalnya logaritma hasilnya negatif 3, nah, berarti itu merepresentasikan nilai yang sangat kecil, yaitu 10 pangkat negatif 3. Ya. Nah, jadi karena si logaritma ini bisa merepresentasikan nilai angka yang sangat besar, angka yang sangat kecil, makanya sering dipakai untuk menentukan konsentrasi ion hidrogen maupun konsentrasi ion hidroksida. Nah, kenapa? Karena konsentrasi hidrogen dan konsentrasi hidroksida itu biasanya 10 pangkat negatif ya, negatif 4K, negatif 5K. Nah, jadi selalu angka-angka yang kecil. Nah, jadi makanya kalau kita masukkan nilai konsentrasi ini dalam logaritma, nah itulah yang kita dapat sebagai nilai pH dan nilai pOH. Selesai slide yang ini? Selesai? Selesai, Ma'am. Selesai. Oke. Nah, jadi makanya kalau pH katanya rumusnya adalah negatif logaritma H+. Nah, ini kan lambang konsentrasi. Jadi negatif logaritma konsentrasi H+. Nah, 10 ini apa? 10 ini maksudnya adalah bahwa logaritma yang kita gunakan adalah basis 10. Ya. Nah, jadi di sini pH itu definisinya adalah aktivitas ion hidrogen di dalam larutan. Aktivitas ion hidrogen di dalam larutan.
ya, aktivitas ion hidrogen di dalam larutan. Nah, jadi di sini pH sama dengan negatif logaritma konsentrasi H+, ya, konsentrasi ion hidrogen. Nah, kalau konsentrasi satuannya kalau kalian harus ingat ya, mol per liter. Ya, mol per liter. Lancar kan Zoom-nya? Lancar, Mem. Lancar, Mem. Salah kan? Selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mem. Oke. Nah, jadi ini ada beberapa terminologi ya yang memakai negatif logaritma. Jadi kalau misalnya kita punya POH sama dengan negatif logaritma konsentrasi OH negatif. Ya. Nah, kalau pKa ya kan sama dengan negatif logaritma Ka. Ya. Nah, PMG sama dengan negatif logaritma Mg2+. Nah, jadi biasanya huruf kecil ini digabungkan dengan huruf kecil, baru kita lanjutkan dengan huruf besar, ya kan, P kecil, O dengan H-nya besar, ya kan. Nah, berarti ini menentukan seberapa besar si aktivitas dari si hidroksil, ya, hidroksil dalam larutan. Nah, inilah contoh-contohnya. Selesai? Selesai ini? Sudah, Bu. Selesai, Bu. Oke. Nah, jadi sekarang kan kita sudah tahu tadi ada POH, ada pKa, ada PMG ya. Nah, sekarang kita masuk ada istilah KW, ada istilah pH, ada istilah POH. Ya. Nah, KW ini kaitannya dengan autoionisasi air pada suhu tertentu. Nah, jadi makanya dari KW ini kita bisa tahu berapa konsentrasi ion hidrogen dan ion hidroksida. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat KW ini sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH negatif. Nah, ini sama dengan negatif logaritma KW, sama dengan kan menggunakan properti dari logaritma, kita tahu negatif logaritma H+ dikurang logaritma OH negatif. Nah, jadi makanya dari sini kita turunkan PKW sama dengan pH ditambah POH. Nah, jadi kan selama ini kalian pasti dari mana sih penurunan rumus PKW sama dengan pH tambah POH? Kenapa sih bisa misalnya pH ditambah POH itu hasilnya 14 gitu misalnya contohnya. Nah, ternyata inilah penurunan rumusnya ya. Wah, agak lama ini ya. Kalian dengar saya? Dengar, Mem. Dengar, Mem. Agak lama ya? Enggak kok, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Enggak lama. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ya.
Kok perasaan saya kok kayak agak ini. Enggak ya, enggak lama ya? Enggak, Bu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ini selesai ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi makanya kita dari situ, dari perhitungan tadi kita tahu ya, bagaimana larutan netral, bagaimana larutan bersifat asam, bagaimana larutan bersifat basa. Nah, jadi larutan netral itu ketika kapan? Ketika konsentrasi ion hidrogen dan ion hidroksida itu sama, ya kan? Nah, kapan asam? Asam itu ketika konsentrasi ion hidrogen lebih besar dari ion hidroksida. Nah, kalau misalnya konsentrasi ion hidrogen lebih besar dari ion hidroksida, berarti pH-nya kurang dari pOH. Baru kalau basa, ketika konsentrasi ion hidroksida lebih besar dari ion hidrogen. Kapan dia basa? Berarti ketika pH lebih besar dari pOH. Ya. Nah, jadi inilah beberapa terminologi yang kita bisa dapat dari penurunan rumus tadi, ya. Jelas kan? Sudah jelas kan? Sampai di sini? Jelas, Mem. Jelas ya. Selesai yang ini ditulis? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini pada suhu 25 derajat Celcius atau suhu 24 derajat Celcius. Nah, produk ion air itu adalah 1 dikali 10 pangkat negatif 14. Atau PKW-nya adalah 14. Nah, di sini berarti larutan netral itu kalau pH-nya 7, pOH-nya 7. Ya. Sekarang disinilah kita harus dalami lagi. Ternyata nilai KW ini bergantung pada suhu. Nah, jadi yang selama ini kalian ketahui PKW sama dengan 14 itu khusus pada suhu 24 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius. Jadi pada suhu ruang. Nah, kalau kita ubah suhunya, nilai PKW ini juga akan berubah. Halo? Iya, Mem. Ini internet saya yang ngadat atau gimana ini ya? Lancar kan Zoom-nya? Lancar, Mem. Lancar ya? Nah, inilah dia tabelnya. Kalau kalian lihat, ini ada suhu. Nah, ini ada nilai KW. Ini ada nilai PKW. Ada nilai pH netral. Nah, kalian lihat kalau 0 derajat Celcius, ya kan? Dia tuh nilai KW-nya adalah 1,14 kali 10 pangkat negatif 15. Nah, apa yang terjadi ketika kita naikkan suhunya? Bagaimana nilai KW-nya? Semakin tinggi. Meningkat. Meningkat ya, meningkat karena di sini kan 10 pangkat negatif 15 dia menjadi 10 pangkat negatif 14 ya. Nah, dari PKW-nya ini meningkat, tetapi ketika kita jadikan PKW dia jadi menurun. Ya kan? Karena pada 0 derajat Celcius nilai PKW-nya adalah 14,943. Nah, sementara di sini pada 60 derajat Celcius nih belum suhu pada mendidih ya, mendekati lah ya, mendidih itu kan 100 derajat Celcius. Nah, ini jadi masih 60 derajat Celcius pun dia sudah berkurang hampir 1,9. Nah, dia jadi 13,017. Nah, jadi dari sini kalian bisa lihat bahwa nilai PKW, nilai pH, nilai KW itu bergantung pada suhu. Ya. Selesai ini?
Selesai? Selesai, Ma'am. Udah, Bu. Oke. Nah, jadi makanya pH netral itu bergantung pada suhu. Kenapa? Karena KW, nah KW ini adalah konstanta autoprotolisis. Jadi konstanta untuk proses ionisasi air. Air itu kan bisa terionisasi menjadi H+ dengan OH negatif. Nah, konstantanya itu adalah KW. Nah, ternyata si KW ini meningkat dengan suhu, ya. Jadi bergantung pada suhu. Nah, selain pH ini bergantung pada suhu, nah pH juga bergantung pada bahan yang dilarutkan dalam air. Kenapa? Karena kalau begitu dilarutkan dalam air kan berarti konsentrasi H+ atau konsentrasi OH negatifnya bisa berubah. Nah, sementara pH sama dengan 7 itu adalah indikasi netral. Indikasi netral. Tapi kalau kalian lihat di sini, ya kan, ternyata kisarannya itu ya antara 6,5 sampai 7,5 gitu ya. Jadi ada sedikit juga dia bervariasi karena suhu. Ya, si pH netral ini. Oke. Boleh, tapi jangan banyak ya. Yang ambil kamu jangan. Kasih kakak. Kamu berapa? Kasih kakak dulu. Kasih kakak berapa? Selesai ini? Selesai? Selesai, Bu. Selesai ya. Oke. Nah, sekarang coba hitung ini. Coba hitung berapa pH larutan dari campuran ya, campuran 0,36 molar HCl, 0,62 molar NaOH, dan 0,15 molar HNO3. Coba hitung. Ya, sebentar saya ambil minum dulu. Oke, bagaimana? Berapa jawabannya? Gimana kita men-tackle soal seperti ini?
Halo? Halo? Bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Kalian dengar suara saya? Dengar, Mem. Dengar, Mem. Gimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Nengok ionnya, Mem. Kayak HCl berarti ion H+. Ya, H+, HCl H+, baru Berarti NaOH, minus logaritma 0,36, Mem. minus logaritma 0,36. Oke. Nah, seperti ini coba lihat dulu caranya. HCl dengan HNO3 itu asam apa? Jenis asam apa? Asam kuat, Mem. Asam kuat, Mem. Asam kuat. NaOH itu jenis Basa kuat, Mem. Basa kuat. basa kuat. Oke. Nah, berarti bisa nggak kita, ini kan kita hanya, yang kita perlukan itu kan hanya H+ ya, H+ ya. Boleh nggak kita tambahkan molaritas dari HCl dengan HNO3? Boleh nggak kita tambahkan? Jadi boleh nggak kita tambahkan 0,36 dengan 0,15? Boleh nggak? Halo? Kalian dengar saya? Dengar, Mem. Oke, bisa nggak kita buat seperti itu? Karena yang kita butuhkan kan hanya H+. Nah, jadi kalau kita tambahkan molar dari HCl dengan molar dari HNO3, berapa kita dapat? 0,5, Mem. 0,51. Nah, 0,51 molar dari H+, ya. Nah, sekarang kita mau lihat si NaOH itu berapa molar dia? 0,62, Mem. Apa yang terjadi kalau misalnya asam kuat dengan basa kuat kita reaksikan? Nah, ini kan ada 1 0,51, 1 0,62. Nah, jadi gimana jadinya kalau asam kuat dengan basa kuat kita reaksikan? Jadi garam, Mem. Ada yang sisa, Mem. Ada sisa. Oke. Yang sisa yang mana? NaOH, Mem. NaOH. Berapa sisanya? Jadi 0,11 molar, Mem. Oke, 0,11 molar. Nah, itu sisanya. Nah, jadi kalau misalnya NaOH yang sisa 0,11 molar, apa yang bisa kita hitung? POH atau pH? POH. Nah, jadi berapa POH dari sisa NaOH tersebut? Berapa sisanya? Berapa sisanya? Berapa POH-nya jadinya? Halo? Gimana kita menghitung POH? POH berarti negatif logaritma OH-. OH-nya berapa? 0,62, Mem. Hah? Kok 0,62? 0,11, Mem. 11. Jadi negatif logaritma 0,11. Nah, berapa POH-nya hasilnya? Coba kalian hitung.
Pakai 2 kalkulator. 2 min log 11. Mem. Enggak pakai kalkulator. Ini kali ini pakai kalkulator. Berapa hasilnya? Ya, 2 minus log. Berarti 2 dikurangkan log 11 ya. Nah, berapa 2 dikurang log 11 berarti? Atau buat aja langsung negatif logaritma 0,11. Berapa itu hasilnya? Berapa hasilnya? 0,95, Mem. 0,95. Itu pOH-nya kan? Nah, berarti pH-nya berapa? Nanti ada 8 untuk taruh. Iya, bisa terima. Berapa pH-nya? Terus di mana disimpan biar jangan curi orang? Gimana kita menghitung pH-nya? 14 dikurang PO. 14 kurang 0,95. 14 dikurang 0,95. Jadi berapa hasilnya? Berapa pH-nya? 13,05. 13,05. Nah, udah ngerti kan caranya? Jadi kesannya sepertinya ini soal gampang gitu ya, tapi ternyata kita harus pikirkan strateginya. Kita harus amati apa aja yang ada di sini. Nah, ini ada asam kuat, basa kuat, asam kuat. Nah, jadi kita gabungkan dulu asam kuat. Nah, ternyata kalau kita asam kuat dengan basa kuat yang kita reaksikan, akan ada sisanya. Nah, sisanya itu merupakan berapa pH dari larutan tersebut. Ya. Oke. Nah, ini jadi penjelasannya asam klorida. Asam nitrat adalah asam kuat. Nah, natrium hidroksida adalah basa kuat. Jadi kalau direaksikan, prosesnya ini merupakan proses disosiasi yang sempurna. Nah, karena disosiasi yang sempurna, karena itu berarti pertama kita punya 2 asam ya. Nah, 2 asam. Jadi total H plusnya itu kan kita bisa tambahkan. Karena yang kita perlukan total H plusnya aja. Berarti kita bisa tambahkan si H 0,26. Tunggu dulu, saya nggak ingat tadi berapa. Nah, kita bisa tambahkan 0,36 dengan 0,15. Nah, makanya kita dapat di sini 0,51. Nah, sementara si OH negatif dia 0,62. Nah, karena ini asam kuat basa kuat dan reaksinya 1:1, berarti mana yang paling sedikit itulah yang habis. Nah, jadi di sini 0,51. Nah, berarti kan si NaOH juga 0,51. Berarti karena NaOH ada 0,62, berarti dia bersisa. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya 0,62 dikurang 0,51. Nah, makanya kita dapat pOH, ada konsentrasi OH di dalam air itu ada sisanya 0,11 molar. Nah, makanya dari sinilah kita hitung pOH-nya. pOH-nya adalah 0,96. Ya. Nah, kalau kita tahu pOH, otomatis kita bisa hitung pH. Bagaimana caranya? Tinggal 14 dikurang 0,96. Nah, makanya kita dapat 13,04. Ya, jelas semua ini kan? Jelas, Mem. Jelas kan? Jelas, Bu. Jelas, Mem. Bu. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi ya. Nah, ini soal selanjutnya. Berapa persen asam format yang terdisosiasi dalam larutan asam format 0,1 molar jika Ka-nya adalah 1,77 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, gimana kita menghitungnya ini? Gimana kita menghitungnya?
Ada ide? Berarti kalau terdisosiasi, kita punya HCOOH, nah, ada reaksi timbal balik ya. Nah, reaksi timbal balik dia menjadi HCOO negatif ditambah H+. Ya. Berarti awalnya HCOOH, produknya adalah HCOO negatif ditambah H+. Coba kalian bikin tabel. Coba kalian oret-oret tabel 4 kolomnya. 4 kolomnya. Ya kan? Nah, kolom pertama itu jenis spesies. Nah, apa aja spesiesnya di sini? Apa aja spesiesnya? H+, Bu. H+, 1. Baru? HCOO min. Nah, HCOO min. Nah, satu lagi? HCOOH, ya kan? Ada 3 kan? Nah, jadi HCOOH awalnya reaktannya produknya adalah HCOO min dan H+. Nah, coba dicatat di kolom pertama itu. HCOOH yang pertama tulis ya kan? Nah, yang kedua H+, yang ketiga HCOO min. Nah, itu jenis senyawanya. Jenis spesiesnya. Nah, sekarang kolom kedua, berapa konsentrasi awal dari tiap produk? Konsentrasi HCOOH awal berapa? 0,1. 0,1, benar. Nah, bagaimana dengan konsentrasi H+? Ada pada saat awal. Ada nggak? Kalau konsentrasi awalnya ini 0,1, nah konsentrasi H+ berapa pada saat awal? Udah terbentuk dia pada saat awal. Halo? Ini lagi jelek ya internetnya ya? Halo? 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 Iya, Bu. Iya, Bu. Lagi jelek ya internetnya ya? Sekalian dengar saya nggak? Dengar, Bu. Dengar. Jelas atau terputus-putus? Jelas, Bu. Jelas. Jadi kok nggak seperti saya nggak melihat respon kalian ketika saya bertanya. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Kenapa ini ya kok agak Coba kalian masih mau lanjut nggak? Masih, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Mem. Oke. Nah, jadi berapa konsentrasi awal dari H+? 0, Bu. Nggak ada. Nggak ada, 0 kan? Nah, bagaimana dengan konsentrasi awal dari HCOO negatif? 0 juga. 0 juga, ya kan? Nah, jadi selanjutnya kita mau mengetahui berapa banyak
terdisosiasi, ya kan, si HCOOH ini. Jadi kita anggaplah dia banyaknya terdisosiasi dengan X, ya, dengan X. Nah, jadi kalau begitu di kolom ketiga, ya kan, nah, berarti jumlah yang terdisosiasi si HCOOH ini jumlah yang terdisosiasinya positif X atau negatif X? Negatif X, Bu. Negatif X ya, karena dia untuk dia terdisosiasi berarti kan dia berkurang, ya kan? Nah, bagaimana dengan H plus dengan HCOO negatif? X saja, Bu. X, positif X. Nah, jadi kalian bisa tulis di kolom yang ketiga, nah, kalau untuk HCOOH dia negatif X ya. Nah, untuk HCOO negatif dia adalah positif X. Nah, untuk H plus dia positif X. Oke. Nah, tadi kan saya bilang reaksinya itu dia reversible kan? Nah, panah kanan, panah kiri. Berarti yang mau kita lihat adalah pada saat proses kesetimbangan. Nah, pada saat proses kesetimbangan, berapa konsentrasi dari HCOOH ini? 0,1 dikurang X, Bu. 0,1 dikurang X. Benar. Nah, berarti kalau konsentrasi H plus? X, Bu. X. Nah, bagaimana dengan HCOO negatif? X juga, Bu. X juga, Bu. Ya. Nah, terus kan yang kita ketahui, kita tahu Ka kan? Nah, Ka ini sama dengan apa rumusnya? Min log Bukan, itu kan PKA. Ini Ka. Saya bilang Ka. Ka sama dengan pada saat kesetimbangan Ka itu sama dengan konsentrasi H plus, nah, dikali konsentrasi HCOO negatif dibagi konsentrasi HCOOH. Jadi bagaimana persamaannya jadinya? Jadi Ka sama dengan X kuadrat per berat 0,1 kurang X. Nah, 0,1 dikurang X. Nah, jadi kita dapat X kuadrat dibagi 0,1 dikurang X sama dengan 1,77 dikali 10 pangkat negatif 4. Oke, good. Nah, sekarang kalau menurut soal ini kira-kira nilai X-nya itu sangat besar atau sangat kecil? Kira-kira nilainya sangat besar atau sangat kecil? Sangat kecil, Bu. Sangat kecil. Nah, kalau sangat kecil berarti kan tadi rumusnya X kuadrat dibagi 0,1 dikurang X sama dengan 1,77 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, 0,1 dikurang X, X-nya ini boleh nggak kita abaikan kalau sangat kecil? Boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh. Nah, karena boleh berarti kan bisa kita buat X kuadrat dibagi 0,1 sama dengan 1,77 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, kalau seperti itu bisa nggak kita hitung berapa X-nya? Berapa nilai X-nya? Berapa nilai X-nya?
Berapa X-nya? Berapa kalian dapat? Nah, kalau X kuadrat dibagi 0,1 sama dengan 1,77 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, 1,77 kali 10 pangkat negatif 4 kita kali 0,1, kita dapat 1,77 dikali 10 pangkat negatif 5. Nah, berarti X sama dengan akar Akar 1,77 kali 10 pangkat minus 5. Nah, berapa akarnya? Nah, akar dari 1,77 dikali 10 pangkat negatif 5. Nah, berapa dapatnya? (0,00412). Nah, 0,00412 atau saya dapat kebetulan 0,0042 ya. Nah, dikit kita beda. Oke, nah itu berarti nilai X. Nah, nilai X itu sama dengan konsentrasi apa? H+, Bu. Konsentrasi H+. Nah, berarti bisa nggak kita hitung pH-nya? Berapa pH-nya? Berapa pH-nya? Saya sarankan kalian invest kalkulator ya nanti ya. Soalnya kalau ujian nanti saya nggak izinkan kalian pakai HP. Nah, jadi kalkulator yang murah-murah aja yang seperti ini, ya kan? Nah, kalkulator yang ada logaritmanya, ada sinusnya. Nah, saya sarankan kalian invest lah ya. Nah, nanti itu bisa kalian pakai sepanjang perkuliahan kalian, oke? Saya nggak tahu berapa harganya sekarang kalkulator itu. Bentar ya, saya cek. Casio ya, saya merek Casio, Scientific. Nah, ada yang harganya 33.250, ini murah. Ada harga tergantung, ada harganya yang hampir 200.000. Kalian pilih lah. Tapi coba kalian invest karena nanti ujian kan banyak perhitungan ya, pakai LN, logaritma. Kalau kalian nggak punya kalkulator, kalian kewalahan ya. Oke? Nah, coba diinvest untuk beli kalkulator. Oke? Nah, kita dapat berapa nilai pH-nya? 2,376. 2,37 atau kita bisa buatlah 2,4 ya. Nah, tapi yang kita tanyakan satu lagi adalah berapa persen disosiasinya. Nah, gimana kita menghitung persen disosiasinya? Nah, persen disosiasinya kita hitung dengan X. Nah, nilai X yang tadi kan kita udah dapat dibagi apa? Dibagi 0,1 dikali 100%. Nah, berapa itu kira-kira? Berapa dia? (4,2, Bu. 4,2% ya, 4,2%. Good. Nah, ini untuk yang masih bingung ya. Saya tadi bilang kan bikin 4 kolom ya kan, 4 tabel dengan 4 kolom. Pertama jenis,
konsentrasi awal, perubahan konsentrasi, dan pada saat keseimbangan atau equilibrium. Nah, jenisnya itu tadi kan saya sebutkan kan, HCOOH, H+, dan HCOO negatif. Nah, konsentrasi awal dari HCOOH itu adalah 0,1 molar, ya. Sementara konsentrasi H+-nya ini tidak ada, ya, belum ada. Nah, HCOO negatifnya juga belum ada. Nah, perubahannya karena ini reaktan, dia tentunya negatif X, sementara untuk H+ itu dia positif X. Nah, untuk HCOO negatif dia juga positif X. Nah, berarti pada saat keseimbangan, ini yang tersedia adalah 0,1 dikurang X. Nah, untuk H+ yang tersedia adalah X. Untuk HCOO negatif yang tersedia adalah X juga, ya. Nah, jadi terus selanjutnya karena kita mau menghitung persen disosiasi, berarti kita perlu menentukan berapa nilai X-nya ini. Nah, bagaimana cara menentukannya? Karena kita tahu KA, nah, kita bisa lah melakukannya dengan menghitung X ini dengan melalui rumus KA. Nah, KA itu adalah konsentrasi H+, dikali konsentrasi HCOO negatif, dibagi konsentrasi HCOOH pada saat keseimbangan. Nah, jadi kita dapatlah ya, X dikali X dibagi 0,1 dikurang X. Nah, ini jadinya X kuadrat dibagi 0,1 dikurang X sama dengan 1,77 dikali 10 pangkat negatif 4. Ya kan? Nah, tadi saya makanya tanyakan, kira-kira nilai X ini besar atau kecil? Nah, kalian jawab kecil, dan memang benar kecil. Nah, karena dia kecil, kita bisa abaikan pada saat pengurangan ini kan. Kalau sesuatu dikurangi nilai yang sangat kecil, kan seringkali nggak ada efeknya. Nah, karena nggak ada efeknya, kita bisa buat persamaan ini. Nah, ini hampir sama aja dengan X kuadrat dibagi 0,1 sama dengan 1,77 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, dari sini kita akarkan aja, berarti kan kita kalikan 0,1 dengan 1,77 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, baru kita akarkan, kita dapatlah nilai X-nya. Nilai X-nya adalah 0,0042 molar. Nah, berarti nilai X ini kan kita tahu nilai X sama dengan konsentrasi H+. Nah, berarti kita bisa hitung pH-nya. pH-nya itu 2,4. Nah, sementara persen disosiasi itu adalah Cx. Nah, kita bagikan dengan konsentrasi awal. Nah, kita kalikan 100%, kita dapat 4,2. Oke. Nah, ini jelas semua? Jelas, Ma'am. Jelas? Oke. Sudah selesai dicatat? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi dengan latihan selanjutnya. Nah, dari tadi kan yang kita pelajari adalah logaritma, ya kan? Nah, kalau nggak logaritma, pangkat, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke natural logaritma. Nah, nanti semester depan inilah yang mulai kalian pelajari. Jadi semester depan kita belajar gas dan termo, ya. Nah, gas dan termo itu salah satu rumusnya di gas dan termo itu adalah kerja. Nah, kerja untuk ekspansi isotermal baru reversible, dia rumusnya seperti ini. W sama dengan negatif nRT ln V2 dibagi V1. Ya. Nah, N di sini adalah jumlah gas, jumlah mol gas. R konstanta gas. Nah, konstantanya itu kalau selama ini kalian kan taunya 0,082, benar nggak? Ya kan? 0,082. Tapi di sini konstanta gas yang kita pakai adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Ya, Joule per mol Kelvin. Nah,
Sekarang pertanyaannya bisa nggak kalian hitung? Tentukan kerja, jadi hitung kerja ini kalau misalnya yang dilakukan adalah ekspansi isotermal dan reversibel dari 1 mol gas, ya kan? Dari 1 mol gas pada suhu 300 Kelvin, nah, dari volume 3 liter hingga volume 10 liter. Ya. Coba hitung W-nya. Bisa kalian hitung W-nya? Berapa W-nya? Berapa? Ada yang udah dapat? Berapa W-nya? Min 3002,941974 men. Ya, minus 3002. Apa satuannya? Apa satuannya, Yona? Apa satuannya? Coba. Kan kita punya N-nya 1 mol, benar nggak? Nah, R ini satuannya apa tadi? R satuannya apa? Joule men. Joule per mol. Oh, Kelvin. Mol per mol Kelvin. Nah, berarti kalau N dikali R jadinya apa? Mol dikali joule per mol Kelvin. Apa yang bisa kita hilangkan? Mol. Mol. Oke. Jadi tinggal joule per Kelvin kan? Nah, sekarang joule per Kelvin, ini kan udah joule per Kelvin. Kita kalikan T. T itu apa satuannya? Kelvin men. Kelvin. Nah, jadi berarti joule per Kelvin dikali Kelvin, hasilnya? Joule. Joule. Berarti apa satuan W ini? Joule, Bu. Joule. Ya, satuannya berarti joule. Oke, begitu caranya ketika kalian mau menentukan satuan dari informasi yang coba kalian hitung ya. Oke. Nah, jadi jawabannya seperti ini ya. Dia jawabannya negatif 3003 joule ya. Jadi yang kita buat adalah negatif 1 mol dikali 8,314 joule per mol Kelvin. Nah, dikali 300 Kelvin dikali ln 10 dibagi 3 ya. Nah, ini kan mol hilang, Kelvin hilang. Nah, makanya satuannya adalah joule. Oke. Selesai ini ditulis? Selesai? Sebentar. Oke.
Sudah selesai? Sudah, Mem. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, selanjutnya. Tadi kan kerja, W. Sekarang kita mau belajar entropi. Nah, entropi itu lambangnya adalah delta S. Nah, jadi kalau misalnya kita punya entropi pada kondisi ekspansi, ya kan, ekspansi atau kompresi, rumusnya adalah delta S sama dengan N CV ln T2 dibagi T1, ya, ditambah NR ln V2 dibagi V1. Ya. Nah, CV ini adalah kapasitas panas volume tetap. Nah, berarti T su absolut, V adalah volume. Nah, jadi sekarang coba kita hitung si problem yang ini. Jadi berapa perubahan entropi ya untuk 1 mol gas, nah, yang berubah dari 1 liter menjadi 5 liter, berarti dia ada ekspansi atau perluasan. Nah, akibatnya suhunya turun dari 300 Kelvin menjadi 284 Kelvin. Nah, di sini ada informasi tambahan. R-nya adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, sementara CV itu adalah 3/2R. Nah, coba kalian hitung delta S-nya. Berapa kalian dapat? Coba. Ada yang sudah berhasil? Ada yang sudah berhasil menghitung berapa? Nomor bibi juga tolong sapu ini. Ada? Ada yang sudah berhasil? Asri sudah bisa? Asri,
Huta Barat, ya. Asri Huta Barat. Belum Belum? dapat. Belum dapat. Siapa yang bisa? Tadi ada beberapa yang udah saya buka pun. Oke. Belum ada nih yang dapat. Siapa tadi yang ini? Udah nyerah? Nyerah atau enggak? Karin. Sabar, Mem. Hah? Se- Berapa? Berapa dapatnya? 14,050. 14, 050. siapa nih yang jawab ini? Karin, Mem. Karin. Nah, Karin 14,050. 50. Itu Karin dapat. Iya, Mem. Kita lihat sama-sama ya. Nah, jawabannya ini 12,62. Saya nggak tahu Karin dapat dari mana. Jadi caranya ya N kan satu, jadi nggak gitu berpengaruh. Tapi CV di sini adalah 3/2R. Ya, nah, 3/2R ln 284 bagi 300. Nah, kenapa? Karena dia kan dari 300 ke 284. Benar nggak soalnya? Jadi T2-nya adalah temperatur akhirnya. Ya, jadi 284. Nah, demikian juga volumenya. Volumenya kan dari 1 menjadi 5 karena dia perluasan kan. Nah, jadi ini 3/2R ln 284/300. Nah, baru R ln 5 dibagi 1. Nah, jadi setelah kalian masukkan nilai ln-nya ini berapa, ya kan? Nah, kita dapatlah 1,52 dikali R. Nah, 1,52 dikali R ini sama dengan 12,62 Joule per Kelvin. Jadi kalau W kerja tadi adalah satuannya adalah Joule. Nah, entropi satuannya adalah Joule per Kelvin. Oke. Nah, ada lagi ada yang dapat segini? Ada yang dapat segini? Ada? Halo? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Oke. Nggak ada, Mem. Oke, coba kalian catat. Sesudah kalian catat, biar kita akhiri perkuliahan ini ya. Karena sepertinya internetnya kok kayak, saya nggak tahu, perasaan saya kok seperti nggak lancar gitu. Izin, Bu. Ya. Kalau misalnya hasil dari LN itu biasanya berapa belakang koma, Bu, yang dipakai? LN itu ya tiga belakang koma gitu. Nggak usah sampai panjang kali, nggak usah 3 belakang koma udah cukup. Ya. Kenapa? Kamu dapatnya berapa? Yona dapatnya berapa? 13,376, Bu. 13,376 ya, lebih mendekati Yona daripada Karin tadi ya. Ya kan? Karin tadi berapa? 14 ya. Nah, jadi ini makanya saya bilang invest kalkulator. Ya, pasti itu perbedaan nilai kita karena perbedaan kalian menarik nilai LN-nya. Ya. Nah, perbedaan menarik nilai LN-nya. Oke. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ada atau tidak? Halo? Nggak ada.
Nggak Tidak ada. ada. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Nah, sampai jumpa minggu depan di topik yang baru, yaitu deret Maclaurin dan deret Taylor. Oke, sampai jumpa. Bye.